Karena algoritma itu adalah algoritmi yang dibaratkan, namanya algoritma. Orang barat nggak mungkin ngerti filsafat Yunani, Pak Rektor. Kalau bukan Al-Kindi yang menerjemahkan filsafat Yunani ke bahasa Arab. Seluruh perubahan di dunia itu dimulai dari ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Tidak ada bangsa-bangsa besar pada masa lalu tidak mulai dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya begini. Kalau kita tidak kehadiran orang sebangsa Al-Khawariyin yang penemu aljabar itu, maka kita tidak akan menemukan satu proses komputer melalui algoritma. Nggak mungkin. Karena algoritma itu adalah algoritmi yang dibaratkan, namanya algoritma. Dan kita tidak akan menemukan satu siklus jatuh bangun satu bangsa kalau tidak ada Ibnu Khaldun. Mungkin kalau anak-anak adik-adik fakultas sosiologi dan sejarah pasti mengenal banyak teori-teori Ibnu Khaldun, teori sosial, sosiologi maupun sejarah. Ya. Pasti anak UIN menggemari Ibnu Khaldun. Yang ketiga, orang barat nggak mungkin ngerti filsafat Yunani, Pak Rektor. Kalau bukan Al-Kindi yang menerjemahkan filsafat Yunani ke bahasa Arab. Bahasa Arab kemudian diambil barat, maka barat mengerti filsafat Yunani. Jadi Islam adalah ilmuwan besarnya itu yang telah mengantarkan peradaban Islam hampir lebih kurang 700 tahun. Ada Ibnu Rus, Ibnu Sina penemu kedokteran, astronomi, dan lain-lain. Dan kita bangga pada waktu itu 700 Islam, ilmu pengetahuan dikuasai oleh Islam. Ya. Dari mana asal-asal mereka semua, Bu? Bapak-bapak Ibu sekalian, saya cerita sedikit supaya kita bisa melakukan refleksi. Nanti diterjemahkan sendiri oleh adik-adik mahasiswa UIN bagaimana pentingnya ya, fungsi masjid di dalam sejarah peradaban Islam. Misal begini, mungkin adik juga belum tahu, mudah-mudahan udah tahu deh pokoknya. Universitas tertua Islam di dunia Islam pertama itu bukan di Al-Azhar, Bapak Ibu. Itu di Tunisia. Nama universitasnya Al-Zaitun. Al-Zaitunah. Didirikan tahun 137 Masehi, 100 tahun lebih setelah Rasulullah wafat tahun 632. Yang kedua, Universitas Al-Khawariyin di kota Fes, Maroko. Mungkin ada profesor kita sekolah di Al-Khawariyin. Itu banyak beasiswa orang-orang Jakarta ke sana. Tahun 859 Masehi. Tahun 950 baru Universitas Al-Azhar. Jadi 3 universitas Islam di dunia yang membuka cakrawala ya, enlightenment mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Menariknya Bapak sekalian, ini menariknya ini, apa enggak hubungan kita sampai dengan meninggalkan masjid? Ternyata ini Pak Rektor, Al-Zaitunah ini asal usulnya Masjid Al-Zaitun. Diskusi habis sholat zuhur, bicarain orang perceraian, mencari politik, ekonomi, perkembangan umat. Tiba-tiba ayo kita bikin sekolah gitu kira. Lama-lama di Universitas Al-Zaitunah. Universitas Al-Khawariyin juga begitu. Habis sholat subuh mungkin diskusi, menerawang pemikiran. Karena dia baca surat yang saya bacakan pertama pada preambul tadi, maka berdirilah Universitas Al-Khawariyin yang sangat terkenal sekarang di kota Fes, Maroko. Juga Masjid Al-Azhar, ngumpul-ngumpul, mungkin habis sholat Isya mau tidur, nerawang-nerawang, berdirilah Universitas Al-Azhar. Jadi saya ingin mengatakan, boleh nanti diteliti ya, didiskusikan. Ada 2 mesti didiskusikan.
mengapa setelah kejatuhan Islam di Ghana pada tahun 1594 dari Spanyol itu tiba-tiba Islam lenyap dari permukaan bumi dari sudut ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi itu pertanyaan hipotetik saya, itu kemungkinan umat Islam meninggalkan masjid. Karena itu ada kemerosotan Islam di mana-mana. Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Bupati Lahat. Luar biasa, beliau hampir 1 jam lebih berbicara, memberikan kita pengalaman luar biasa beliau, namun tanpa PowerPoint ataupun catatan. Luar biasa, sekali lagi tepuk tangan yang meriah, menunjukkan kalau beliau kaya akan pengalaman dan juga kaya akan ilmu pengetahuan. Luar biasa sekali lagi.